Film diawali dengan memperlihatkan anak muda miskin bernama Denji yang baru bangun dari tidurnya, di mana ia langsung berangkat kerja dengan anjingnya yang bernama Pochita. Saat di perjalanan, Denji menghitung sisa hutang yang diwarisi oleh ayahnya, di mana Denji yang bekerja sebagai pemotong pohon pun harus menjual ginjal, mata, dan bijinya. Namun hutang yang diwariskan ayahnya masih 38 juta yen setelah menjual itu semua. Denji dan Pochita pun menjadi pemburu iblis untuk bisa mencicil utang ayahnya kepada seorang yakuza. Setelah berhasil mengalahkan iblis Toma, Denji diberi uang sebesar 400.000 yen. Namun bos yakuza langsung memotong bayaran itu untuk membayar utang Denji dan biaya operasional lainnya, yang membuat Denji hanya menerima bayaran 70.000 yen. Dengan bayaran 70.000 itu, Denji hanya mengantongi 1.800 yen setelah dibuat membayar tunggakan air dan yang lainnya. Lalu yakuza itu pun menyuruh Denji untuk makan putung rokok. Denji yang butuh uang pun langsung melakukannya. Setelah sampai di rumah, ia pun berbagi makanan selembar roti tawar dengan Pochita. Denji juga memiliki keinginan untuk punya pacar sebelum mati. Namun dengan keadaannya yang sekarang, semua itu hanyalah mimpi. Lalu Denji teringat saat pertemuan pertamanya dengan Pochita, di mana saat itu ia sedang berdiri di depan makam orang tuanya yang telah mewariskan hutang banyak kepadanya. Bos yakuza yang berada di sana pun menyuruh Denji untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Jika tidak, Denji diancam akan dibunuh dan tubuhnya akan dipotong-potong. Setelah bos yakuza pergi dari sana, tiba-tiba Pochita muncul dari balik pohon. Denji yang melihat iblis berbentuk anjing dengan gergaji di kepalanya pun langsung pasrah, di mana ia juga tak bisa melunasi hutang ayahnya kepada seorang yakuza. Namun Denji melihat bahwa Pochita sedang terluka di bagian perutnya. Ia pun langsung menyuruh Pochita untuk menggigit dan meminum darahnya, di mana Denji tahu bahwa iblis akan sembuh jika meminum darah. Pochita yang mendengar itu pun langsung menggigit lengan Denji. Namun Denji tak memberikan darahnya secara gratis. Ia pun menyuruh Pochita untuk membantunya bertahan hidup. Lalu Denji pun meminta kepada para yakuza itu untuk menjadikannya pemburu iblis sebagai cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Denji yang sedang melamun pun tiba-tiba muntah darah, di mana ia mengidap penyakit yang sama seperti ibunya yang sudah meninggal. Lalu tak lama berselang, Denji diberitahu yakuza bahwa ada iblis yang harus ia bunuh. Denji pun langsung diantarkan ke gudang tua yang sudah terbengkalai. Setelah sampai di sana, Denji tak melihat keberadaan iblis tersebut, di mana ternyata Denji dibawa ke sana karena ia sudah tak dibutuhkan para yakuza. Denji dan Pochita pun tiba-tiba ditusuk seseorang dari belakang, di mana ternyata para yakuza itu telah bekerja sama dengan iblis. Mereka ingin mempunyai kekuatan sama seperti yang dimiliki oleh Denji. Namun para yakuza itu telah ditipu dan tubuhnya dikuasai oleh iblis tersebut, di mana iblis itu adalah iblis zombie. Ia pun merubah para yakuza itu menjadi zombie dan akan membunuh pemburu iblis yang telah membunuh para iblis. Iblis zombie itu pun menyuruh bawahannya untuk memotong-motong tubuh Denji dan membuangnya ke tong sampah. Denji yang mendengar itu pun mencoba lari dari sana. Namun dengan kondisinya yang terluka, ia pun akhirnya tertangkap oleh para zombie tersebut. Sebelum mati, Denji berguming bahwa ia ingin hidup normal layaknya anak muda lainnya. Setelah dibantai oleh para zombie tersebut, potongan tubuh Denji dan Pochita pun berserakan di tong sampah. Namun tiba-tiba darah Denji mengalir ke mulut Pochita, yang membuat Pochita bisa membuka matanya. Pochita pun teringat dengan perkataan Denji, di mana saat sedang istirahat menebang pohon, Denji mengatakan bahwa ia tak takut dengan kematian. Namun ia lebih takut jika harus meninggalkan Pochita hidup sendirian. Denji pun meminta kepada Pochita bahwa jika suatu hari ia mati, Denji menyuruh Pochita untuk mengambil alih tubuhnya dan menjalani kehidupannya sendiri. Pochita pun memasang kembali tubuh Denji yang terpotong-potong. Namun Pochita bukannya mengambil alih tubuh Denji, malah memberikan jantungnya kepada Denji. Ia pun mengatakan kepada Denji bahwa ia ingin Denji yang melanjutkan hidupnya dan akan melihat Denji mewujudkan semua impiannya dari kejauhan. Setelah mendengar itu, Denji pun langsung tersadar dengan tubuh yang telah kembali seperti semula. Bahkan luka yang ada di tubuhnya juga telah menghilang. Denji juga melihat ekor Pochita yang menempel di dadanya. Iblis zombie yang melihat Denji hidup kembali pun terkejut. Ia pun langsung menyuruh bawahannya untuk menyerang Denji dan memakannya. Iblis zombie yang melihat Denji berubah menjadi manusia setengah iblis pun melemparkan bawahannya untuk membuat Denji menjauh darinya.
Namun Denji yang tak ingin menyia-nyiakan nyawa Pochita pun terus menyerang iblis zombie tersebut. Setelah berhasil mengalahkan iblis zombie itu, Denji pun langsung membantai para Yakuza yang telah berubah menjadi zombie. Dengan begitu, Denji tak memiliki hutang lagi kepada mereka. Setelah membantai para zombie semalaman, di keesokan harinya ada 3 orang yang datang ke tempat itu, di mana salah satu dari orang itu menyadari bahwa Denji bukanlah iblis ataupun manusia. Cewek itu pun menanyakan kepada Denji, apakah kamu yang melakukan semua ini? Namun Denji tak menjawabnya, dan malah meminta cewek itu untuk memeluknya. Cewek itu pun tanpa ragu-ragu langsung memeluk Denji, yang langsung membuat tubuh Denji berubah kembali menjadi seorang manusia. Cewek itu pun mengatakan bahwa ia adalah pemburu iblis dari keamanan umum, dan ia juga memberikan Denji 2 pilihan, di mana Denji akan dibunuh seperti layaknya para iblis biasa, atau Denji akan dijadikan peliharaan cewek itu sebagai manusia. Cewek itu juga akan memberikan makanan seperti apa yang telah diimpikan Denji. Denji yang mendengar itu pun langsung menerima tawaran cewek itu untuk menjadi peliharaannya, di mana cewek itu bernama Makima. Makima pun mengajak Denji pergi dari sana untuk menuju ke markas. Di perjalanan, Makima mengatakan kepada Denji bahwa ia sekarang berada di pengawasannya, dan menyuruh Denji untuk menuruti semua perkataannya. Denji yang mendengar itu pun menyadari bahwa Makima adalah wanita yang menakutkan. Meskipun tadinya ia menyukai Makima karena telah memperlakukannya dengan baik. Tak lama berselang perut Denji berbunyi. Makima yang mendengar itu pun mengajak Denji untuk sarapan, dan memberikan jasnya kepada Denji agar ia tak telanjang dada. Denji yang tak pernah diperlakukan seperti itu pun langsung baper kepada Makima. Setelah sampai di kedai ramen dan udon, Denji pun langsung memesan makanannya. Namun tiba-tiba ia merasa lemas dan terjatuh. Denji pun meminta maaf kepada Makima dan mengatakan bahwa ia sedang kekurangan darah karena gergajinya juga telah memotong tubuhnya. Makima pun menanyakan mengapa Denji bisa berubah seperti itu, di mana Denji menjelaskan bahwa dulu ia punya peliharaan iblis yang berbentuk anjing dengan gergaji di kepalanya yang bernama Pochita, di mana Pochita mengorbankan jantungnya untuk menyelamatkan Denji. Makima yang mendengar itu pun percaya dengan perkataan Denji, di mana ia memiliki kemampuan penciuman yang sangat tajam. Dan Makima juga mengatakan bahwa Pochita masih hidup di dalam diri Denji. Denji yang mendengar itu pun merasa senang. Namun tiba-tiba ia pingsan kembali. Setelah bangun dari pingsannya, ia pun langsung mencari makanannya. Lalu saat sedang makan, Denji pun menanyakan tipe cowok yang Makima suka. Makima pun langsung menjawab bahwa tipe cowok yang ia suka adalah orang seperti Denji, yang langsung membuat Denji terkejut. Setelah sampai di kota, Denji pun masih terngiang-ngiang dengan perkataan Makima. Lalu saat sampai di markas pemburu iblis cabang Tokyo, Makima pun memberitahu Denji bahwa bagian keamanan publik adalah paling banyak keuntungannya, di mana mereka sering dapat jatah uang saat liburan. Namun Denji tak tertarik dengan hal itu. Ia hanya memikirkan bagaimana cara agar bisa terus dekat dengan Makima. Setelah sampai di ruangan Makima, Denji pun disuruh memakai seragam dan akan diperkenalkan rekan kerjanya, di mana rekan kerja Denji bernama Aki Hayakawa. Denji yang tak bekerja dengan Makima pun sempat menolaknya. Namun setelah sedikit dirayu Makima, akhirnya Denji mau bekerja sama dengan Hayakawa. Saat sedang patroli, Denji pun menanyakan kepada Hayakawa apakah Makima sudah mempunyai pacar. Hayakawa yang mendengar pertanyaan Denji pun langsung membawanya ke gang sempit dan langsung menghajarnya. Ia yang tahu bahwa Denji bekerja sebagai pemburu iblis karena Makima pun menyuruhnya untuk keluar dari pekerjaan itu, di mana banyak temannya yang telah mati karena tak mempunyai motivasi tujuan. Lalu saat Hayakawa lengah, Denji pun langsung menyerang biji Hayakawa dan mengatakan bahwa ia tak peduli jika harus mati, karena ia baru saja merasakan bagaimana diperlakukan sebagai manusia. Hayakawa pun sempat menyerang Denji kembali. Namun lagi-lagi Denji menyerang biji Hayakawa, yang langsung membuat Hayakawa pingsan seketika. Singkat cerita, mereka pun kembali ke markas dengan tubuh babak belur. Namun Makima tak peduli kalau mereka sedang berantem, dan akan tetap menempatkan Denji di timnya Hayakawa. Makima pun memberitahu kepada Hayakawa bahwa Denji mempunyai kekuatan untuk berubah menjadi iblis, dan disitulah Denji harus mendapatkan perlakuan khusus. Hayakawa pun ditugaskan Makima untuk mengawasi Denji, di mana jika Denji mencoba mengundurkan diri atau tidak patuh, maka dia akan dilenyapkan seperti layaknya iblis biasa, di mana itu membuat Denji harus bekerja sebagai pemburu iblis sampai mati. Hayakawa yang mendengar itu pun langsung membawa Denji ke rumahnya dan tinggal bersamanya.
Di keesokan harinya, Hayakawa dan Denji mendapatkan panggilan untuk memusnahkan seorang Finn, di mana Finn sendiri adalah mayat manusia yang telah diambil alih oleh iblis. Pikiran dan sifatnya juga telah berubah seperti iblis. Ciri khusus dari Finn adalah mereka mempunyai kepala yang sangat mencolok. Lalu Hayakawa pun menyuruh Denji untuk memusnahkan Finn itu dengan menggunakan kekuatannya, di mana Hayakawa akan menilai kemampuan Denji setelah menggunakan mode iblisnya. Namun Denji tak menuruti perintah Hayakawa dan malah menggunakan kampaknya untuk membunuh Finn tersebut. Denji beralasan jika ia menggunakan mode iblisnya, Finn itu akan terpotong kecil-kecil. Dan ia juga mengatakan ingin mengakhirinya dengan cepat tanpa rasa sakit. Hayakawa yang mendengar itu pun langsung marah, di mana keluarganya mati dibunuh iblis di depan matanya. Namun Denji malah mengasihani iblis tersebut. Hayakawa pun menanyakan kepada Denji apakah ia mau berteman dengan iblis. Denji pun menjawab kalau ia tak masalah berteman dengan iblis, karena bagaimanapun juga Denji tak mempunyai teman satupun. Hayakawa yang mendengar itu pun langsung pergi dari sana. Setelah melihat Hayakawa pergi dari sana, Denji pun langsung mengambil majalah dewasa yang ada di sana, di mana ternyata ia tak menggunakan mode iblisnya karena ia tak mau majalah dewasa itu kotor terkena cipratan darah. Denji pun merasa tak mempunyai tujuan setelah semua impiannya tercapai. Dan ia pun berpikir untuk memiliki tujuan seperti halnya Hayakawa yang ingin balas dendam kepada iblis. Lalu setelah memikirkan tujuannya, akhirnya Denji memiliki tujuan baru, di mana tujuan Denji adalah ingin meremas-remas opai cewek. Lalu saat menghadap ke Makima, Denji terus fokus melihat opai Makima, yang membuat Denji langsung disadarkan oleh Hayakawa. Lalu Makima pun akan memperkenalkan partner baru Denji, di mana Makima ingin Denji berdua dengan partner barunya untuk melakukan patroli harian. Dan kebetulan partner baru Denji telah tiba di sana, di mana partner baru Denji bernama Power, dan ia juga seorang Finn. Denji yang mendengar Power adalah seorang Finn pun langsung protes. Namun setelah melihat opai Power lumayan gede, Denji pun langsung menerimanya. Lalu Makima pun memberitahu bahwa divisi mereka adalah divisi eksperimen, di mana jika kinerja mereka kurang bagus maka divisi itu akan dilenyapkan. Denji dan Power pun langsung melakukan patroli pertamanya, di mana karena tanduk Power yang mencolok, mereka pun harus menghindari jalanan umum yang banyak orang. Meskipun sifat Power yang sangat gila, namun Denji tak masalah karena Power cukup seksi. Ia pun terus berpikir bagaimana caranya untuk meremas-remas opai Power. Setelah berpatroli ke sana kemari, mereka tak menemukan apapun di sana. Lalu Power pun mengatakan bahwa mungkin para iblis kroco-kroco itu takut dengan baunya, di mana sebelum menjadi Finn, Power adalah iblis yang lumayan kuat dan ditakuti. Denji yang mendengar itu pun menyadari bahwa itu adalah rencana Hayakawa agar ia tak bisa bertindak keren dan dipecat dari pemburu iblis. Namun tak lama berselang, Power mencium bau darah di dekat sana. Ia pun langsung bergegas menuju ke arah sumber bau tersebut, di mana ternyata bau darah itu berasal dari iblis cucumber yang berada di pinggir jalan. Power pun langsung terjun dari atap gedung sambil mengeluarkan palu besar yang terbuat dari darahnya. Dan dalam sekejap mata, iblis itu pun dapat dihancurkan Power dengan sekali pukulan. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.